Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang kimia. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang kita cantumkan di deskripsi untuk mempermudah kamu untuk mencari video yang kamu perlukan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini, baik dengan cara like, subscribe, maupun men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Sejumlah zat berikut yang titik bekunya paling rendah apabila dilarutkan ke dalam 500 gram air adalah titik-titik. Jadi yang kita perlu ingat rumus-rumus yang berkaitan dengan penurunan titik beku. Yang pertama adalah titik beku akhir, kita tuliskan TF action sama dengan TF mula-mula dikurangkan delta TF. Jadi semakin rendah apabila delta TF-nya semakin besar. Jadi kita mengharapkan nilai delta TF-nya itu besar, karena semakin besar delta TF-nya, maka pengurangannya semakin besar, maka nilai TF-nya juga akan makin kecil. Kemudian untuk mendapatkan nilai TF yang paling besar, kita harus tuliskan kembali rumus delta TF adalah M kali KF. Sehingga untuk mengharapkan delta TF-nya besar, maka nilai molalitasnya juga harus semakin besar. Dan nilai molalitas itu sendiri dirumuskan sebagai gram per mr kali 1000 per P. Dalam hal ini jumlah pelarutnya 15 gram airnya konstan, berarti kita tinggal membandingkan nilai gram dibagi mr, dan kita harapkan perbandingan nilai gram dan mr-nya ini juga yang besar sehingga nilai m-nya meningkat. Maka kita akan coba bagi masing-masing di option A sampai E dari data-data yang ada ya. Kita menggunakan rumus gram banding mr. Jadi kita cari nilai gram dibagi mr yang hasilnya terbesar. Maka untuk yang option A, 6 gram kita bagi dengan 60 memberikan hasil 0,1. Untuk yang B, 6 dibagi dengan 180 memberikan hasil 0,03. Kemudian yang C, gramnya 12 dibagi mr-nya 60, berarti 12 bagi 60 1/5, berarti 0,2. Kemudian yang berikutnya 34,2 dibagi dengan 342, berarti 1/10, berarti 0,1. Kemudian yang terakhir 12 kita bagikan dengan 180, hasilnya sama dengan 0,06. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa nilai bagi yang terbesar dimiliki oleh option C dengan nilai 0,2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu senyawa organik yang masanya 10 gram dilarutkan dalam 250 gram sikloheksana, KF sama dengan 20 derajat Celcius per M. Larutan yang terjadi membeku pada suhu 1 derajat Celcius. Jika titik beku sikloheksana adalah 3 derajat Celcius, maka massa rumus senyawa organik tersebut adalah titik-titik. Jadi kita tuliskan bahwa murninya dia membeku pada suhu 3 derajat Celcius. TF aksennya adalah 1 derajat Celcius, berarti TF aksen sama dengan TF0 kurang delta TF. 1 sama dengan 3 dikurang delta TF, maka delta TF-nya, penurunan titik bekunya adalah sebesar 2 derajat Celcius. Delta TF sendiri bisa kita rumuskan sebagai M kali KF, berarti 2 sama dengan M dikali KF-nya diberikan soal adalah 20 derajat Celcius per molal. Berarti nilai M-nya adalah 2/20 sama dengan 0,1. Kemudian nilai dari molal itu sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus gram per mr kali 1000 per P. Nilai molalnya kita pindahkan 0,1 sama dengan gram yang dimasukkan adalah 10, mr-nya belum, atau mr-nya ditanyakan, kali 1000 per 250. Maka mr-nya kita kalikan ke atas sama dengan 10 per 0,1 kali 1000 per 250. 10 dibagi 0,1 adalah 100, 1000 dibagi 250 adalah 4, maka jawabannya adalah 400. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Titik beku larutan glukosa 0,1 molal dalam air adalah minus 0,18 derajat Celcius. Menurut perkiraan, larutan gula 0,2 molal akan membeku pada suhu titik-titik. Jadi air akan membeku pada suhu sama dengan 0 derajat Celcius. Sehingga kalau dia membeku pada suhu minus 0,18, berarti delta TF-nya adalah 0,18.
kita gunakan rumus delta TF itu sama dengan M dikali KF. Jadi kalau kita membandingkan dua keadaan, maka kita bandingkan delta TF1 sama dengan M1 kali KF dibandingkan dengan delta TF2 sama dengan M2 kali KF. Dalam hal ini nilai KF adalah konstanta, maka nilai KF-nya kita coret. Maka kita dapatkan rumusnya adalah delta TF1 per delta TF2 sama dengan M1 kali M2. Delta TF yang pertama terjadi ketika 0,18 itu adalah ketika 0,1 molal. Jadi ketika dia 0,2 molal, kita cari delta TF2-nya, maka nilai delta TF2-nya adalah 0,18 dikalikan dengan 2 adalah 0,36. Berarti TF aksen yang kedua adalah 0 dikurang delta TF2. 0 itu berasal dari titik beku air ya. Jadi 0 dikurang 0,36, hasil adalah minus 0,36. Jadi kita pilih jawabannya di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Nikotin merupakan senyawa yang tersusun dari unsur C, H, dan N. Pada pembakaran 4,38 mg nikotin dihasilkan 11,9 mg gas CO2 dan 3,41 mg air. Larutan dari 3,62 gram nikotin dengan 73,4 gram air membeku pada suhu minus 0,563 derajat Celcius jika diketahui KF air 1,86 dan ARC 12H1N14. Tentukan rumus empiris dari nikotin. Nah, yang pertama kita cari adalah perbandingan dari unsur C, H, dan N dalam nikotin itu sendiri. Jadi untuk C, kita ambil dari CO2 ya. Jadi massa C sama dengan jumlah atom C di CO2 adalah 1 dikali ARC dibagikan dengan MrCO2 dikalikan dengan massa dari CO2. Sehingga kita peroleh 1 kali 12 per MR dari CO2 adalah 44 dikalikan dengan 11,9 mg. Kita akan peroleh nilai C-nya, kita hitung dengan berarti 12 dibagi 44 kemudian dikalikan dengan 11,9. Kita peroleh 3,25 mg. Kemudian untuk massa H-nya akan kita cari dari massa H yang ada di H2O. Jadi air ya. Jadi H2 itu air itu H2O berarti 2 dikali H2O berarti 2 dikali ARH dibagi MrH2O dikali massa H2O. Maka 2 dikali 1 per 18 kali 3,41. Kita peroleh hasilnya sebesar 0,379. Maka massa N-nya itu adalah sisanya. Jadi kalau N-nya kita perhatikan 4,38, maka N-nya adalah 4,38 dikurangkan si C, dikurangkan si H, 0,379. Atau karena 2 desimal kita bulatkan saja menjadi 0,38 ya. Ini kita lakukan pembulatan 0,38. Maka massa dari nitrogennya 4,38 dikurang 3,25 kemudian dikurang dengan 0,38 kita peroleh 0,75 mg. Kita tuliskan perbandingan C banding H banding N dengan massanya masing-masing 3,25, H-nya 0,38 dan N-nya 0,75. Lalu kita bagi dengan AR-nya masing-masing, bagi 12, bagi 1, bagi 14. Kita akan peroleh nilai perbandingannya 3,25 dibagikan dengan 12 adalah 0,27 bagi 0,38 kemudian 0,75 dibagi dengan 14 0,053. Kemudian kita akan bagi dengan angka yang terkecil, berarti kita bagi dengan 0,053. 0,27 dibagi 0,053 kita peroleh perbandingannya 5. 0,38 kita bandingkan dengan 0,053 kita peroleh nilainya 7. Kemudian ini 1. Berarti kita bisa buat perbandingan adalah C5H7N. Ini adalah rumus empiris dari nikotin tersebut yang di bagian A. Untuk pengerjaan bagian B kita akan kerjakan dengan menggunakan mencari
MR-nya. Jadi larutan tersebut membeku pada suhu minus 0,563, berarti delta TF-nya sebesar 0,563. Rumusnya adalah M dikali KF, sehingga 0,563 sama dengan, rumus dari molal adalah gram, jadi gram nikotinnya adalah 3,62 dibagi MR yang belum diketahui, dikali 1000 per airnya adalah 73,4, dikalikan KF-nya adalah 1,86. Maka nilai MR-nya bisa kita hitung, kita kalikan dulu yang di bagian atas, 3,62 dikali 1000 dikali 1,86, kemudian dibagi 0,563, kemudian dibagi 73,4. Kita peroleh 163. Sebenarnya dia 162,9, kita bulatkan jadi 163. Ini bagian C-nya, kita tuliskan rumus empiris C5H7N dikali sekian sama dengan 163. Kita hitung nilai AMR yang ada di dalam kurung C itu adalah 12, berarti 5 kali 12, ditambah H itu 7, ditambah N itu 14, berarti 81, dikali N sama dengan 163, nilai N-nya 163 kita bagikan dengan 81, kurang lebih 2, berarti kita dapatkan nilai rumus molekulnya sama dengan C10H14N2. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan perbedaan angkanya tidak bulat, yang ini ya, jadi kita hasil dari MR-nya, tadi kan 16 sekian, kita bulatkan saja jadi 162 ya, jadi supaya hasilnya lebih sesuai, jadi kita ganti, karena biasanya rumus molekul itu dinyatakan dalam bentuk perbandingan bilangan bulat. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui massa molar glikol, berarti MR-nya 62 gram per mol, dan massa jenis glikol Rho-nya 1,1 gram per mililiter, dan tetapan penurunan titik beku air 1,86 derajat Celcius per M. Berapa liter glikol harus dicampurkan ke dalam tiap liter air radiator agar tidak membeku pada suhu minus 5 derajat Celcius. Berarti delta TF-nya sama dengan 5, dan kita tuliskan ke rumus delta TF sama dengan M kali KF. Berarti 5 sama dengan, rumus M adalah gram, per MR-nya adalah 62, dikali 1000 per air, tiap liter, 1 liter air itu kan Rho-nya adalah 1 gram, berarti 1 liter itu sama dengan 1 kilogram air, berarti sama dengan 1000 gram nilai P-nya. Dikali nilai KF-nya adalah 1,86. Berarti nilai gramnya kita kalikan, kita kali silang ya, jadi 5 kita kalikan dengan 62, dan yang 1000 dengan 1000 ini habis. Kemudian kita bagi dengan 1,86. Kita peroleh 166,67. Nilai dari massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi massa jenisnya adalah 1,1 sama dengan massanya 166,67 per volume. Maka volumenya 166,67 dibagi 1,1, kita peroleh 151,52 ml. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.